Pak Diki, saya ingin meminta Anda memberikan tanggapan tadi atas apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia tentang proses upaya vaksinasi terhadap anak yang dilakukan di Indonesia berawal dari penggunaan Sinovac, tapi sayangnya kita masih belum cukup datanya. Lalu kemudian saat ini di tengah upaya Amerika Serikat juga memvaksinasi anak di bawah 12 tahun dengan Pfizer, itu juga sudah jadi pertimbangan di Kementerian Kesehatan walaupun masih menunggu ada data-data yang memadai begitu. Tanggapan Anda apa soal upaya Indonesia? Sejauh ini saya mendukung ya, karena begini, anak ini selain memang penting untuk kita jadikan atau maksudnya jadi bagian dari strategi vaksinasi, tapi untuk pemberiannya tentu harus berdasarkan data yang kuat ya. Dan Sinovac sebetulnya memiliki potensi besar karena dia sudah sedang fase 3 nih sekarang. Sinopharm fase 3 di Uni Emirat Arab, kemudian Sinovac fase 3 di Afrika Selatan. Nah, sedang berjalan. Jadi tidak lama lagi, namun yang tampaknya akan lebih cepat memang Pfizer. Nah, masalahnya Pfizer kan udah ada nih, kita sebetulnya. Jadi kalau nanti FDA-nya Amerika ini sudah keluar, kemudian ditambah TGA-nya Australia, saya kira Badan POM punya landasan yang kuat. Ya. Karena dosisnya tuh sepertiga, Mbak Sofi. Sepertiga. Jadi satu vial dari Pfizer itu untuk 10 orang. 10 dosis. Kalau satu vial ini, misalnya satu vial berarti 10 kali 3. 30 anak ya? 30 anak bisa. Oke, maksudnya adalah bahwa pemberian dosis untuk anak ini sepertiganya dosis untuk orang dewasa, begitu ya? Betul. Oke, jadi tidak ada yang berubah di dalam komposisi vaksinnya, hanya dosisnya saja. Betul. Oke, ini nanti berarti tetap harus masih menunggu ini aja, Mbak Sophie, menunggu analisa dari FDA ini memastikan bahwa dengan angka segini bisa nggak gitu. Jadi ini yang karena mereka akan lihat benar data-datanya. Oke, ini yang kita tunggu, data-data yang memadai untuk memastikan bahwa anak-anak memang aman divaksinasi. Kalau untuk saat ini ada yang kita bahas adalah Pfizer. Tapi begini Pak Diki, permasalahannya Pfizer adalah dia yang paling membutuhkan cold storage paling mewah, paling dingin. Bahkan Moderna aja nggak harus sedingin itu begitu. Pfizer ini, koreksi kalau saya salah, minus 70 derajat dan kalau di Indonesia pasti yang mampu untuk menyediakan cold storage semacam ini adalah kota-kota besar. Artinya jangkauannya tidak akan luas. Kalaupun ini digunakan untuk vaksinasi anak-anak, paling bisa menjangkau beberapa kota besar saja. Padahal seharusnya kalau misalkan nanti ada vaksinasi anak kan semuanya harus adil begitu. Nah, ini apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama, strateginya memang di supply chain-nya ini adalah harus ada di kabupaten kota dari provinsi. Nah, kabupaten kota kan ada juga yang memiliki teknologi ya, terutama memang umumnya di Jawa memang, dan sebagian besar kota besar di Sumatera ataupun pulau lainnya. Nah, nanti ada yang dipilih itu akan menjadi semacam hub gitu loh. Hub itu salah satu strategi. Karena begini, ketika sebetulnya menjadi masalah itu kalau sudah dibuka gitu. Kalau sudah dibuka filenya ini yang itu udah nggak bisa lagi, harus segera diberikan. Harus habis ya? Betul, itu pun tapi dalam masih kurang lebih 24 jam tuh masih kekejar gitu. Nah, itu bisa disimpan, 2 kali 24 jam. Itu masih bisa disimpan di itu Mbak Sophie, di refrigerator biasa. Tapi itu harus segera habis. Nah, itulah sebabnya sebetulnya masih memungkinkan. Tapi kalau yang terpencil sekali memang sulit ya. Sulit ya? Kalau misalnya ada hub-nya, misalnya kabupaten atau kota yang punya kemampuan penyimpanan di minus 70 itu, nah dia bisa didistribusikan. Jadi nggak terlalu jauh dari provinsinya gitu. Ini semacam pecahan-pecahan ininya aja, jejaringnya. Oke, ini artinya apa? Bahwa kalaupun nanti misalkan dari FDA Amerika Serikat meloloskan penggunaan Pfizer untuk anak, Indonesia juga harus mulai putar strategi, putar otak, supaya Pfizer-nya bisa jalan, tapi juga merek-merek lain yang lebih mudah untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah yang terpencil. Mbak Nadia, begini, ini saya barusan dapat teks dari Pak Prof. Sujatmiko dari Itagi yang bilang bahwa Pfizer itu harus submit semua hasil uji klinik ke Badan POM, meminta agar Badan POM mengeluarkan Emergency Use Authorization sesuai hasil uji klinik umur 5 sampai dengan 11 tahun.
Nah, setelah ada permintaan itu, Badan POM akan mengundang Komnas POJ, Komnas KIPI, ITAGI, pakar-pakar lain untuk membahas permintaan Pfizer berdasarkan dokumen-dokumen. Kalau safety dan efikasi baik, baru Badan POM mengeluarkan Emergency Use Authorization untuk anak umur 6 sampai dengan 11 tahun. Betul ya? Berarti memang prosesnya harus seperti itu ya? Ya, betul. Jadi memang harus ada permintaan dulu. Ini bisa dilakukan oleh Pfizer langsung kalau kemarin memang Pfizer mengurus ini ya, karena Pfizer Indonesia juga membantu untuk proses pendaftaran ini kepada Badan POM. Jadi memang kalau nanti sudah ada setidaknya approval dari FDA Amerika ya, ataupun dari EUA-nya, EM ya, Eropa ya, Komisi Eropanya FDA, ini tentunya Pfizer Indonesia juga bisa kemudian mengurus untuk penambahan perluasan daripada penggunaan vaksin Pfizer ini. Oke, nah kalau kemudian ini nanti lancar, let's say yang ada di Amerika Serikat lancar, kemudian Pfizer juga mendaftarkan itu untuk mendapatkan Emergency Use Authorization-nya kepada Badan POM. Kita berharap bahwa itu nanti akan lancar juga begitu. Apa strategi pemerintah supaya ketika ini sudah ada izinnya, sudah dipastikan keamanannya, bisa langsung sesegera mungkin memvaksinasi anak-anak di bawah 12 tahun? Ya pasti pertimbangan yang harus kita pikirkan adalah ketersediaan vaksin ya. Jadi Pfizer mungkin bisa menyetujui ataupun keluar dari FDA Amerika, tapi kemudian apakah Pfizer bisa menyediakan vaksin itu saat ini juga, ini yang jadi pertimbangan dari kacamata pemerintah. Ini yang pertama. Tadi saya setuju sekali yang disampaikan oleh Mbak Sofi dan juga Pak Diki ya, bahwa Pfizer ini kan rantai dinginnya berbeda. Walaupun sebenarnya pemerintah saat ini sudah menyediakan yang kita sebut sebagai UCC ya, untuk menyimpan vaksin tersebut pada -70 pada level provinsi. Dan nanti kita akan juga mengembangkan ke hub-hub. Tapi memang akan sangat sulit kalau daerah-daerah terpencil, terdalam itu bagaimana? Karena untuk handlingnya sendiri Pfizer tadi misalnya kita mengirim dari kabupaten ke kecamatan itu tidak boleh terlalu banyak mobilitas ataupun goncangan. Yang ini yang karena dia sudah dalam bentuk cairan, jadi berbeda dengan Moderna. Kalau Moderna itu kan masih kita cairkan dulu karena dia masih bentuk padat. Nah kalau ini sudah pasti dia beku, tapi dia sudah menjadi cair gitu. Jadi berarti kita tinggal menarik saja untuk langsung disuntikan. Nah ini yang beberapa handling yang harus kita pikirkan. Jadi memang untuk Indonesia kita harus betul-betul melihat alternatif lain, bukan hanya Pfizer saja sebagai salah satu untuk vaksinasi. Oke, Pak Diki, kalau ini kan masih proses, semua di beberapa negara, kecuali yang tadi Anda sampaikan, yang vaksinasi untuk anak-anak sudah dijalankan, ini kan mayoritas negara memang masih berusaha untuk mengumpulkan data tentang vaksinasi terhadap anak. Spesifik di Indonesia adalah bahwa kita sudah membuka sekolah untuk PTM, pembelajaran tatap muka. Kira-kira menurut Anda, di bagian mana harus ada titik temu begitu antara vaksinasi untuk anak dan PTM yang memang betul-betul aman, menjaga semaksimal mungkin anak-anak ini tertular COVID-19 dan akhirnya sekolahnya jadi klaster? Ya. Jadi sebetulnya mitigasi atau manajemen risiko PTM ini yang harus diperkuat ya, dan salah satu yang menjadi kunci sebetulnya adalah juga vaksinasi apa orang dewasa gitu. Orang yang ada di anak ini kan yang ada orang dewasanya ada di rumah dan di sekolah ya, ini staf sekolah dan guru. Ini yang nggak bisa tidak harus benar-benar divaksinasi lengkap. Bahkan sekarang di Australia ada yang disebut ini Mbak Sophie namanya social bubble atau pertemanan sosial. Anak-anak ini hanya boleh berteman 3 orang, dia milih 2 orang temannya mana. Nah dia itu berteman, bergaul, mengerjakan tugas ke sekolah itu 3 itu aja, nggak boleh berubah. Dan dia bisa main ke rumah orang yang 2 itu. Tapi ada syaratnya, orang-orang yang ada di masing-masing social bubble itu sudah divaksinasi lengkap dan nggak boleh deket-deket, tetap nggak boleh deket-deket. Nah, termasuk ya orang yang di sekolah. Nah ini yang artinya sekali lagi pelaksanaan PTM ini memang
penting ya Mbak Sofia, karena sekolah ini penting lah untuk masa depan dan kedua untuk anak-anak kita. Tapi kita harus perkuat jaring pengaman. Nah, selama ada klaster ini memang harus disuspend dulu untuk dicari tahu ada titik lemah, titik lengahnya apa untuk perbaikan. Nah, ini sebetulnya yang bahkan ya betul tadi sebelumnya Mbak Nadia bilang bahwa di Amerika ketika dilakukan PTM-nya lah gitu, Amerika dalam situasi yang meledak, sebetulnya karena itu perintah Trump waktu itu ada studi epidemiologi ternyata diperkirakan dari 90.000 siswa, perkirakan wah ini bakal setidaknya 20%, ternyata cuma 900-an gitu. Karena apa? Karena orang tuanya itu divaksin, kemudian protokol kesehatannya diperkuat. Di sisi lain di Israel terjadi klaster karena apa? Ada pengabaian dari anak-anak nggak mau pakai masker, gurunya tidak divaksinasi lengkap, kemudian kapasitas dilanggar, kemudian ada guru yang tidak makan di tempat tapi dia nyari makan di luar. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus dicari tahu dalam kaitan ini. Jadi sekali lagi ini memang penting, namun jangan sampai begini Mbak Sophie, pemahamannya adalah jangan sampai bapaknya bisa ke kafe bekerja, ibunya bisa ke mall, anaknya sekolah di rumah. Ini salah kaprah. Ini tidak. Karena justru kalau dibandingkan penting anak sekolah dibandingkan ayah ibunya nongkrong begitu ya, walaupun kemudian alasannya sudah vaksinasi, tetapi kalau memang tidak mampu melindungi anak-anak, inilah yang kemudian jadi bahaya yang besar menanti mereka. Mbak Nadia, Pak Diki, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita ketemu lagi lain waktu, sehat terus ya. Sama-sama Mbak Sophie.